Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang ada di channel Peluang Usaha Claudina Cenindo atau Mbak Kla. Ini kami ada di pusat produksi pembuatan kerupuk bandeng Amplang Bandeng. Jadi ini ada di daerah Kedungmundu di kota Semarang. Nah, sekarang saya bersama Pak Aris, beliau UMKM di Amplang Bandeng. Pak Aris, nih, bagaimana sih kok tiba-tiba muncul ide tentang Amplang Bandeng ini? Jadi waktu itu di Ketahanan Pangan ada program magang. Dalam arti UMKM Semarang itu harus punya produk yang berkualitas. Oh, baik. Ya. Nah, waktu itu pas waktu Pak Intan itu masih jadi kepala atau Ketahanan Pangan, itu yang dia punya ide untuk memberangkatkan UKM magang di daerah di luar Jawa lah. Oh baik, Ya, jadi memang ada satu konya dengan Pemko dan Ketahanan Pangan khususnya untuk mengirim kita ya. Salah satunya saya berangkatkan ke Balikpapan. Nah, di sana kan pusatnya Amplang. Betul. Memang khasnya Kalimantan Amplang ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya, saya magang di sana 4 hari waktu itu. Nah, saya pelajari bahannya apa, prosesnya gimana. Ternyata bahannya kalau di sana itu kalau nggak pakai ikan tenggiri, ikan belida. Oh baik. Ya, ikan belida. Terus gitu saya pelajari prosesnya, saya video dari awal sampai akhir. Udah gitu saya pulang ke Semarang, saya belajar. Ya, belajar. Terus saya punya ide. Kalau ikannya yang di Semarang yang nggak ada itu yang terkenal juga. Ya, kan bandeng. Betul Bapak. Saya ke pasar cari bandeng waktu itu toh. Nah, di sana di bakul pasar itu Pak Aris mau buat apa, cari bandeng kan gitu. Buat kerupuk. Kalau kerupuk itu biasanya dagingnya itu daging yang bandeng payus, namanya payus itu bandeng yang laki. Kau bilang jantan mungkin ya. Tapi kalau di pasar itu namanya payus. Payus, ingat kalau mau bikin peluang usaha ini, kalau mau bikin amplang harus bandeng jantan. Jadi milih-milih bandengnya, gitu ya Pak. Jadi bedanya tekstur dagingnya itu lebih lembut, durinya itu cuma di tengah. Oh gitu. Ya. Biasanya kan bandeng itu ada durinya banyak. Betul. Ini kalau yang jantan tuh durinya bedanya antara jantan dan betina itu durinya. Iya, durinya. Kita bentuknya catat juga ya. beda. Bentuknya itu kalau yang biasa agak pipi, kalau ini agak memanjang, agak bulat. Oh gitu Pak. Jadi mungkin gampang juga untuk ngisir ya Pak. Jadi setelah saya dikasih tahu pasar, saya pakai coba payus, betul memang hasilnya lebih baik. Oh, pakai payus tadi. Iya, pakai payus. Tapi harganya antara payus dengan yang biasa mahal apa? Mahal payus. Pasti mahal payus gitu. Karena ini sebenarnya ini payus ini kalau ditambak itu predator. Oh, baik. Predator. Jadi selalu kalau ada di tambak itu mesti diangkat. Oh gitu. Berarti kita butuh paham. Diangkat karena itu di tambak itu makan sesama bandeng. Emang ya Pak ya. Oh gitu. Jadi memang harus cari bandeng yang payus atau yang jantan. Nah, ini ya begini ya itu ya. Ini gitu ya Pak. Ini sudah difilet. Sudah difilet ya kan? Dikerok kan. Dipisahin kulit dan kepalanya. Nah, sebelumnya bahan-bahannya apa aja nih Pak? Ya. Pertama ikan payus ini. Ini payus. Terus tepungnya tepung sagu tapioka, sagu tani tapioka. Tapioka cap Pak Tani Gunung. Nih, ini juga UKM juga nih sahabat semuanya nih ya kan. Ini jenis tepung yang paling bagus ini karena ini tapiokanya sudah mendekati sagu. Oh. Ya. Ada pilihan-pilihannya ya. Terus apa lagi ya Pak? Terus bahan utamanya ya telur.
Ini telur. Jadi sahabat-sahabat, yuk kita mulai peluang usaha kita amplang bandeng. Ini kita coba ya, kita cobain ya. Ya, Telur, oke. Terus Nanti kalau untuk ukuran-ukurannya kita bisa tuliskan nanti setelah ini ya. ya, ini ada gula pasir, Gula pasir. Oke. terus ada garam, Ini ada garam. Yes, ini garam. Garam. Oke. Terus Terus ini lada bubuk, ada bubuk. soda Ini kue, soda kue. totele. Kita nggak pakai MSG tapi kita pakai Ya, kaldu yang lebih jamur aman. ya kan, lebih Ya, aman. lebih aman. Dan non MSG gitu Betul, ya. ya. Oke, Bapak. Nah, Ya. tapi sebelum menginjak ke bahan-bahannya, saya mau tanya-tanya dulu. Itu ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, Pak, selama ini kesulitannya di mana sih untuk pengerjaan ini? Kesulitannya sebenarnya tidak ada kesulitannya. Kalau saat ini memang saya kesulitannya karena minyak goreng. Minyak goreng. Itu Minyak kesulitan goreng. semua orang ya, Pak, bukan hanya Bapak aja. Iya. Jadi seluruh Indonesia pada ribut minyak goreng. Minyak Jadi ke goreng. supermarket juga nggak ada minyak Betul. goreng. Tapi it's okay, jangan khawatir. Insya Allah nanti pemerintah pasti akan segera menyelesaikan ini semuanya. Jadi Oke, Pak, terus kendala minyak goreng, akhirnya yang lainnya ikut-ikutan juga agak naik lah harganya. Oke, dicatat ya Pak ya. Ya. Nah, terus kalau untuk pemasaran selama ini pripun, Mbak? Pemasaran bagaimana pemasarannya? Saya itu biasanya titip ke pusat oleh-oleh. Bagus, betul Ya. betul. Kalau di Oleh-oleh Semarang, gitu nih. kalau di Semarang itu salah satunya itu di Istana Berlian Simpang 5 pojokan Pojokan itu ya, oleh-oleh di Istana Berlian, terus Pak 52 toko 52. Toko 52. Jadi kalau sahabat-sahabat semua ke Semarang, ke kota Semarang, mampir ke oleh-oleh yang tadi disebutkan Bapak, cari amplang bandeng Pak Aris gitu. Kribos. Kribos, oh ada nama Kribos ya. Oke Mereknya Pak. Kribos. Mereknya Kribos itu punya Ya. Pak Aris. Jadi jangan lupa sekali lagi kalau mampir ke Semarang, misalnya lewat mau ke Jawa Timur, mau ke Jawa Barat atau lain-lain sebagainya, mampir ke toko oleh-oleh tadi, Ya. cari amplang bandeng Pak Aris, itu namanya Kribos, betul ya. Itu kita coba di situ ya. Kalau untuk ke selatan itu ada di Hortimat. Hortimat, Ya, oke, ini. Hortimat. Terus ke arah ke mana itu? Ke arah ke Magelang itu ada toko Kampung Jawa. Oh, Kampung Jawa, Ya. betul deh itu. Terus ke selatan lagi itu ada toko Luwes yang depan Kelenteng itu Solo Tiga. Tiga, nih. Terus toko D9. Oh, dia sembilan Nah. dia. Oh ya, yang itu singkong kalau nggak salah. Singkong keju Oke, gitu. singkong keju. Nah di situ terus sama toko satunya sudah enggak, itu sementara itu. Sementara itu banyak banget, sementara itu tapi banyak banget. Saya sampai nggak ngitung tadi berapa toko yang sudah dititipin produk dari Pak Aris ini, yaitu amplang bandeng Kribos. Nah, kalau sahabat-sahabat mau pesan langsung juga bisa, nanti kontak beliau akan saya kasih di akhir nanti ya. Bisa langsung pesan ke beliau, mau pesan baik jumlah besar maupun jumlah sedikit, mungkin beliau siap untuk mengirim ke seluruh Jawa Tengah, Jawa dan sekitarnya. Iya. Kalimantan juga boleh, Sumatera boleh, Ini semuanya. sekitar cerita Oke. setelah magang itu kan kita produksi. Pas itu ada program pameran mewakili kota Semarang itu ke daerah-daerah luar Jawa. Saya pernah berangkat ke Bali, ke Pontianak, Wow, oke. terus ke Palembang. Wow. oke. Terakhir itu ke Batam saya. Oh, udah Pameran. keliling juga. Iya. Jadi nggak salah nih, amplang bandengnya Semarang udah keliling-keliling Indonesia gitu. Jadi waktu itu yang agak menarik itu di Batam. Oh. Karena di sana orang kan lidahnya kan lidah ikan. Ya, betul. Betul ya. betul, ya. Jadi setiap saya promo di mall Nagoya Mall itu toh, Oke, iya, iya. itu langsung mesti beli. Oh. Nah, gitu kan. Baik, ya, ya, Sampai iya, iya. kekurangan di sana, jujur aja. Habis baju Habis produknya. kekurangan. Wow. Terus selang berapa bulan lagi di Semarang, waktu itu di acara di gedung PKK, itu ada tamu dharma wanita dari Batam. Oke. Ya, datang. Pas waktu itu saya promo di situ juga di gedung Oke. PKK. Ada yang mengenal saya.
Pak dulu Iya, gitu ya. Pak, dulu yang di Nago ya. Betul, Bu. Wah, ini loh, kerupuknya enak. Ada dipromosikan sama teman-temannya. Gitu. Nah, itu yang terkesannya di situ. Ada yang mengenal saya waktu saya di Nagoya di Batam itu sampai ke Semarang dia masih kenal saya. Nah itulah sahabat, kita tuh punya khas. Jadi kalau mau buka peluang usaha, selain produknya bagus, ya, harus dikenal dan harus ada khasnya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kemudian apalagi Pak yang pemasaran selain itu bisa juga ya terima pesanan dan lain sebagainya ya. Selama ini saya kan juga mengikuti dinas kelautan provinsi. Itu kalau ada tamu-tamu, tamu, kalau ada program Gemarikan itu di se-Jawa Tengah itu pakai produk saya untuk goodie bag. Karena memang jangan salah, bandeng itu lebih besar kandungan gizinya daripada salmon. Gitu, betul. Itu yang harus kita kita nomor satukan ya, kita garis bawah bahwa memang bandeng itu nggak kalah sama salmon. Even itu adalah makanan ikan biasa, tapi kandungannya luar biasa. Yuk kita mulai atau gimana nih Pak? Boleh. Atau ada cerita lain lagi? Boleh. Atau kita mulai ya? Yuk stay tune di sini. Nah sekarang kita mulai cara pembuatan dari amplang bandeng ini. Coba sahabat-sahabat yang mau mencoba peluang usaha ini, ayo kita perhatikan dengan seksama dan sebenar-benarnya, oke? Monggo Pak, gimana Pak Aris? Jadi pertama kita bumbunya masukin jadi satu di blender. Oke. Ini udah masukin. Apa ini? Ya. Terus garamnya. Nanti berapanya saya dituliskan ya Pak ya? Iya. Oke, nanti Oke, ya. oke. Karena mungkin sahabat-sahabat ingin tahu tuh garamnya berapa sendok, gula berapa sendok dan lain-lain, nanti ada setelah kita bikin prosesnya ya. Iya. Terus ini totele pengganti MSG ya Pak MSG. ya? Betul. Lebih aman ya kalau Lebih pakai aman. ini. Oke. Terus ada lada bubuknya. Oke, ada lada bubuk. Nanti berapanya nanti ya. Terus telurnya kalau 1 kilo tuh pakainya 6. Oh, 6 ini untuk 1 kilo ya. Iya. Nah ini adonan ini tidak pakai air Mbak. Oh, jadi memang dari situnya ya. Ya, jadi airnya itu diganti dengan putih telurnya. Putih telurnya. Iya. Paling nanti airnya dikit itu untuk mengencerkan soda kuenya aja. Oh, iya. Jadi Nah, semua sudah kecampur, baru kita masukkan ke blendernya ya, Iya. Pak? Oke, di blender. Di blender. Oke. Jadi Bapak udah cuci tangan ya, jadi semua harus bersih di sini, semuanya peralatan cuci semua, kita bersih semua higienis ya. Monggo Pak. Menggampangkan proses gini-gininya itu loh ya. Jadi kerupuk amplang ini itu beda dengan kerupuk biasa prosesnya, karena kerupuk ini begitu adonan jadi kita langsung bentuk, langsung masuk ke penggorengan. Oh, jadi tidak perlu jemur, tidak perlu dikukus, gitu Iya. ya Pak? Iya. Jadi adonan sudah jadi, tinggal bentuk, langsung goreng.
adonan jadi liga bentuk langsung goreng jadi ya perlu Iya. makan tempat ya untuk Nggak makan tempat ya harus nunggu cuaca terang. Nah, jadi ini peluang usaha yang bagus buat Musim dicoba. hujan kayak apapun kita masih bisa produksi. Catat. Oke Pak, lanjut Pak. Ini adonan yang sudah jadi, yang sudah siap untuk diolah. Bapak Aris tidak sendirian, beliau ditemani oleh istri tersayangnya dalam proses produksi ini. Kita panggil Bu Arisnya ya. Monggo Bu Aris, silahkan. Jadi ini usaha suami istri, jadi di rumah sahabat-sahabat sangat bisa usaha bersama suami istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, atau tetangga sebelah juga bisa diajak untuk peluang usaha ini. Silahkan kita coba, kita lihat dengan sesama, kita lihat nanti hasilnya. Monggo, monggo. Tadi kita coba satu dulu. Oh, masih belum. Ini kalau kepanasan itu tadi amplangnya langsung naik cepet. Oh, gitu. Berarti Ini minyaknya belum. kepanasan. Oke. Kalau naiknya agak lambat, ini lambat, berarti udah pas. Oh, begitu malahan. Ya. Oh. Oke, kita sudah mulai pengangkatan tadi dengan tidak ada gelembung-gelembungnya. Kita mulai angkat. Dimatikan dulu ya berarti kompornya Pak ya. Dimakan. Dimatikan dulu. Kita angkat. Boleh saya pegang ya Pak? Jadi ini tidak banyak minyak ya Pak ya? Enggak. Jadi langsung kering gitu ya? Oke, oke. Ya, langsung kering. Jadi tidak butuh ditiriskan dan tidak ada minyak yang mengalir ke bawah ya Pak ya? Tidak ada. Jadi itu nanti minyak masih bisa dipakai lagi ya Pak? Iya. Langsung kering, lihat nih, coba. Nih langsung kering, nggak perlu ditiriskan, langsung. Jadi peluang usaha amplang Bandeng Pak Aris. Tadi kita butuh waktu 40 menit untuk menggoreng. Setelah ditiriskan seperti ini, kita tunggu sampai sedikit dingin, baru kita masukkan, kita pack. Nah, udah jadi amplang bandeng Semarang Kribos. Silakan dicoba.